Maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keimat, mulai dipinggir. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian. Selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu, ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan data Ba'alawi, ya gue taslim. Iya. Kalau gue kan dari dulu begitu. Ya, kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi, Tengku, kurangi itu apa ya? Ente ngomong ya. Ente ngomong masalah itu di belakang layar, gua kasih tahu nanti. Oh, siap. Kalau Nanti di sini kan alasan yang gua ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya itu kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gue masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab, jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan agak firok. Jadi kan kita gak tahu kan ada apa kan? Tapi kan itu kan yang berhak mengundangkan Robito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam perbincangannya, Tengku Kori bersama Ustadz Wafi di media sosial TikTok membicarakan banyak hal. Mulai membicarakan viralnya Mama Gufron dengan bahasa Suryaninya, Gus Fuad Pleret yang mulai merenggang hubungannya dengan Tengku Kori, sampai membahas tentang debat ilmiah di kantor Robito Alawiyah. Menurut Tengku Kori, kenapa pihak Robito Alawiyah tidak juga mengundang Tengku Kori sebagai pembicara di dalam polemik nasab Ba'alwi? Kata beliau yang mempunyai rekam jejak debat di Kesultanan Banten, salah satunya yaitu beliau sendiri, sehingga sangat relevan apabila pihak Robito Alawiyah juga mengundang pribadi Tengku Kori untuk berdiskusi masalah polemik nasab Ba'alwi. Untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan Tengku Kori yang sangat menginginkan pihak Robito Alawiyah mengundang beliau dalam diskusi apapun yang sekiranya diperlukan di dalam debat terbuka, baik yang diselenggarakan di Robito Alawiyah maupun di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita perhatikan, Tengku Kori kehausan undangan untuk berdiskusi dengan pihak Robito Alawiyah sendiri. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Ya iyalah, kan mumpung lagi viral bahasa semut, bahasa Suryani itu. Itu kan itu bisa aja ada kacau. Ya enggak lah kan. Berarti kamu juga mengingkari ya bahasa Suryani itu ya? Lah, kan gue gak ngerti bahasa Suryani. Gimana sih? Bener nggak kira-kira? Kalau gue mah ya enggak, ya kalau gue mah heran aja. Cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Kamu aja heran apalagi saya. Ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin gue protes. Kali iya itu kan gue nggak ngerti bahasa Suryani. Nah, kamu kan ada di sampingnya sama Keimat, ketawa-ketawa kamu itu dengerin itu. Kiai Imat juga itu lihat aja. Kalau kita mah sportif, ilmiah. Cuman kan nggak mungkin lah. Orang tamu lagi datang, lagi ceramah, kita potong kayak gitu kan nggak adab. Oh iya sih, berarti ya Keimat juga mengingkari sebenarnya bahasa Suryani itu ya. Bukan soal mengingkari, saya nggak tahu ya, nggak pernah tanya. Yang jelas kita kan nggak tahu bahasa Suryani. Kita tahu mah kalau bahasa Arab.
gitu. Nabi, Ini- para nabi itu bahasanya Suryani semua kata Mau Gufron. Itu di sampingnya ada kamu dan Keimat loh waktu itu. Oh enggak, itu enggak bicara, dia enggak ngomong para nabi bahasa Suryani. Gimana? Dia ngomong itu bahasa nabi dahulu itu Suryani. Iya, Bukan gimana? Nabi Muhammad. Kok bisa Suryani Kan ya? gua kagak. Ya aneh kan nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Lu kan tahu sendiri. Kalau gua mah pelajarannya ya kayak di pesantren. Nggak ada di pesantren gua guru bahasa Suryani, nggak ada. Emang di tapi pesantren nanti ada. nggak ada. Tapi ngarang 500 kitab itu beneran nggak sih? Penasaran saya itu. Nah kalau itu ada. Kalau 500 gua nggak tahu. Oh. Kalau karangan dia mah ada. Gua dibagi ada. Oh, tapi nggak bisa bacanya ya, kamu ya? Enggak, ada translate Arab. Yang Arab gue baca. Yang tulisan Suryani itu kayak Jawa, kayak mana gue nggak ngerti dah. Terus artinya Wamakoli itu apa sih? Wamakoli Narohmatan Gunung Semeru itu apa artinya itu? Itu bahasa Arab kayaknya itu. Katanya Suryani. Iya kalau gue dengar kan bahasa Arab itu. Cuman kan urutan tarkibnya salah. Jadi nggak tahu makna kan. Tapi kalau bahasa Arab ya, saya mikir Wamakoli itu dari masdar apa? Dari fi'il madhi apa yo? Makoli. Makolah. Makolati. Oh, makolati. Makola. Tapi bacanya Makoli. Allah karim. Mungkin beliau punya tujuan lain kita nggak tahu kan. Yang intinya gimana ya? Sebenarnya yang salah nggak bisa dibenarkan. Iya sih. Kalau memang salah keliru ya harus keliru kan. Cuman kan pada poin itu kan yang fokusnya kan orang tamu datang ke kita, orang tua datang ke kita, ya kita muliakan lah. Saya sampai di framing berguru sama dia, gue bilang tuan guru kan nggak nyebutin nama satu orang, umum. Gimana sih? Kadang-kadang rombongan lu pinter framing, gue puyeng kepala gue. Saya bukan bagian itulah, saya bagian yang ilmiah aja lah. Nggak enak, ente kenapa kok kalau kata orang Betawi sial dangkalan juga, orang-orang kayak gitu diundang, gimana sih ceritanya? Ya karena Emang saking dari kita nggak boleh, Ya. Gus Wapi nggak boleh memalukan orang tuh nggak boleh. Nah, kita kan penasaran, Ente- Tengku. Saya itu penasaran Ya, itu sebenarnya. penasaran. Sanatnya itu kemana kok bisa Wamakoli itu adalah bahasa Suryani? Itu sanatnya kemana? Karena gini loh, setahu saya bahasa para nabi itu antara Ibrani, Aramaik. Ya, kalau Nabi Isa itu Aramaik. Kalau Nabi Musa Ibrani. Ente harusnya nanyanya sama ini, sama join ente dulu, siapa sih namanya? Kiai Manacem Ali. Nah, kalau itu dia katanya. Ali, dia itu tahu itu. Ya coba Tete tanya, bener nggak itu bahasa Suryani? Gue kan nggak tahu, bang. Gimana sih? Dia nanyanya. Kalau Ustadz Menem Ali bisa itu, Ibrani itu bisa, Aramaik bisa itu. Tapi saya tidak pernah dengar keterangan yang Suryani. Maksudnya Suryani versi ini ya, Mama Gufron Al-Makoli Inna Rohmatan Gunung Semeru itu saya tidak paham itu memang. Emang ada yang ngomong Gunung Semeru? Ente ngade-ngade juga. Ada, coba lihat di VT saya. Ada Inna Rohmatan Gunung Semeru. Ada emang. Ada. Oh. Ya wallahu alam lah, yang jelas kalimat yang diucapkan yang didengar sama gua susunannya Arab. Iya. Tapi secara tarkib kalimatnya ya nggak ngerti makna kan. Kalau tarkibnya salah kan kita nggak tahu makna kan. Gini aja Teguh, saya lihat perkembangan nasab ini kayaknya, tapi ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keimat, mulai dipinggir. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian. Selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu ya palsu gitu kan.
Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan data Ba'alawi, ya gue taslim. Iya. Kalau gue kan dari dulu begitu. Ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi kurangi itu apa ya? Ente ngomong ya. Ente ngomong masalah itu di belakang layar, gue kasih tahu nanti. Oh siap. Kalau Nanti di sini kan alasan yang gue ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya itu kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gue masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan firok. Jadi kan kita gak tahu kan ada apa kan? Tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gue kadang-kadang ketawa, masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan, ya kan? Ya. Yang intinya ente terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik, siapa namanya? Gus Hanif, Beb Hanif. Habib Hanif. Nah, beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan nasab ini antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak ngundang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh, meskipun kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan, jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu. Ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Kan ini bukan diskusi. Iya, nggak masalah. Justru dengan adanya misalkan adanya gua, ya Abbas, terus Fuad Pleret. Nah, Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang, pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Pleret itu? Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setiap buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca kitab, itu anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Fuad Pleret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting aslinya nggak punya anting, nggak ada. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Tengku Kori. Memang beliau dikabarkan hubungannya agak renggang dengan Kiai Imaduddin, Gus Abbas Buntet, termasuk Gus Fuad Pleret. Tetapi dikatakan oleh Tengku Kori sendiri, renggangnya beliau hubungan dengan timnya Kiai Imaduddin hanya dalam segi organisasi, tetapi semangat menyuarakan batalnya nasab Sada Ba'alawi tetap satu suara. Artinya tidak bergabung saja kepada organisasi seperti PWI yang di dalamnya itu ada Gus Abbas Buntet. Makanya Tengku Kori heran kenapa Robito Alawiyah tidak mengundang beliau secara pribadi kalau memang menginginkan debat nasab seperti yang sudah pernah terselenggara di Kesultanan Banten. Seperti yang beliau sampaikan, ya meminta agar Robito Alawiyah secara spesifik mengundang beliau
untuk berdialog, berdiskusi tentang nasab Sadapa Alawi. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan perbincangan Tengku Kori dengan Ustadz Wafi yang barusan kita simak dalam video yang luar biasa, beliau ya diskusi santai tetapi membicarakan banyak hal di dalamnya. Nah silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.